Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur. Saya Dani Suherlan dan hari ini kita akan podcast di programnya SADAP, Satpol PP Damkar Podcast. Selamat datang sebelumnya untuk Bapak Iman. Siap. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Bapak Iman selaku Kabid Gakda dari Satpol PP Purwakarta, alhamdulillah hadir bersama rekan-rekan dari Satpol PP Purwakarta. Mohon maaf dan selamat menikmati hidangan yang sederhana ini. Mudah-mudahan tidak kapok Bapak untuk kembali lagi ke sini ya. Ya, saya terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi terus, kita terus kunjungan, komparasi, terus bekerja sama tentunya membahas tentang Satpol PP begitu. Baik Bapak, sebelumnya ada berapa anggota Bapak yang dikerahkan untuk kegiatan hari ini ke sini? Baik, terima kasih. Hari ini kita sengaja untuk melakukan studi komparasi ke Satpol PP Kabupaten Cianjur. Kebetulan saya dari Satpol PP Purwakarta di bidang penegakan perundang-undangan daerah khususnya. Saya selaku kepala bidang membawa 5 orang, 6 dengan saya artinya. Satu kepala seksi, kemudian 4 pelaksana kami. Karena kami ingin belajar ke Satpol PP Cianjur ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan di DBCHT khususnya. Baik. Gitu. Biasanya DBCHT di Cianjur sendiri difokuskan untuk rokok ilegal biasanya. Betul, seperti itu. Iya. Tapi sudah tadi terlaksana tadi ya? Sudah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan langsung secara gamblang dan jelas oleh Pak Kabid Gakda Satpol PP Cianjur, Pak Samudra, kemudian juga oleh Pak Kasat juga selintas tadi sudah sampaikan. Ternyata memang ada hal-hal yang baru dan sangat bermanfaat bagi kami terkait dengan pelaksanaan kegiatan di BCT itulah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat baik itu kepada Satpol PP dan Damkar Purwakarta khususnya, dan juga mungkin nanti kepada Satpol PP di seluruh Indonesia karena mungkin nanti bisa di-share apa pengalaman yang ada di sini. Insya Allah nanti kita akan upload juga Bapak di channel Satpol PP untuk kegiatan hari ini. Mungkin secara singkat apa saja yang dibahas, saksikan videonya hanya di channel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur. Tentunya mungkin nanti ke depannya Purwakarta juga punya ya Pak? Insya Allah Pak, mudah-mudahan kita dikembangkan lagi. Akan kembangkan dan kami akan nyampaikan ke pimpinan terkait dengan hasil ini, dan ini sangat-sangat positif. Mudah-mudahan pimpinan kami bisa memahami dan kepentingan terkait dengan pelaksanaan kegiatannya itu bisa di-expose ke semua media artinya begitu. Dan ini memang tuntutan sekarang di era digitalisasi ini, sepertinya semua perangkat daerah khususnya ataupun siapapun itu dalam melaksanakan kegiatannya perlu mengeksplor diri dengan berbagai macam platform media. Demikian Pak. Di antaranya mungkin tapi sudah mulai sekarang untuk media informasi. Ada media informasi, kita juga sudah melakukan di beberapa platform media sosial tentunya, baik itu misalnya di Instagram ataupun di Facebook. Ya. Nah, kalau saya lihat memang YouTube-nya ada, tapi terlahir update satu-satunya nggak? Baik, nanti saya sampaikan. Baik, nanti dari rekan-rekan Satpol PP Cianjur akan main ke sana. Kita lihat bagaimana IT di sana, dan juga kami juga sebetulnya di bawah Pemda, di bawah Gakda. Jadi nanti insya Allah mungkin akan ada kunjungan ke sana. Kemudian untuk mengenai hal tupoksi Satpol PP sebetulnya Pak ya Pak. Untuk sekarang Satpol PP ini makin kompleks dan juga tugasnya semakin berat begitu ya Pak ya, dengan perda dan perkada yang sangat begitu banyak begitu. Kami sebetulnya penasaran dengan Satpol PP Purwakarta. Bagaimana sih Satpol PP Purwakarta memilah dan memilih dan melaksanakan teknisnya untuk melaksanakan perda dan perkada tersebut? Sedikit menjelaskan mungkin ya terkait dengan secara regulasi sepertinya sama di seluruh Indonesia terkait dengan Satpol PP sebagai perangkat daerah itu dimulai dari Undang-Undang 23 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 2018 tentang Satpol PP, ditambah mungkin dengan Permendagri 26 2020. Nah, dari regulasi-regulasi itu akhirnya dijadikan salah satu dasar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di tiap daerah itu
Satpol PP memang harus ada, Pak. Dan kebetulan di Purwakarta Satpol PP itu menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang bertipe A tetapi minimalis, karena di tiap-tiap bidang itu hanya ada 2 kepala seksi. Nah, di Purwakarta sendiri Satpol PP itu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Kemudian di situ terdiri dari 4 bidang. Yang pertama adalah bidang Tramtibum, kemudian bidang penegakan perundang-undangan daerah atau Gakda, kemudian bidang SDA dan bidang Linmas tersendiri. Jadi kita karena tipe A tadi 4 bidang ditambah dengan 1 sekretariat. Tetapi tipe A-nya itu adalah tipe A minimal karena tiap bidang hanya membawahi 2 seksi. Sementara kalau maksimal kan sampai dengan 3 seksi, demikian. Nah itu. Dan tugas pokok Satpol PP dimanapun saya rasa sama ya. Di Cianjur pun saya rasa sama, di Purwakarta, di seluruh Indonesia pun sama, karena regulasinya PP 16 2012 itu pertama tentang penegakan perda perkada. Nah, kemudian yang keduanya adalah penyelenggaraan Tibum Tranmas, dan yang ketiganya adalah menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dari 3 fungsi Satpol PP itu diramu sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tentunya itu yang menjadikan hasanah perbedaan itu. Kalau secara tugas pokoknya sama, tapi aplikasinya di daerah yang menjadikan perbedaan tergantung di karakteristik daerah masing-masing. Secara saya itu. Jadi tentunya mungkin akan ada penanganan berbeda ya Pak ya, Pak, antara Satpol PP Purwakarta dan juga Satpol PP Cianjur, karena memang mungkin secara dasar hukum sama gitu, tugas pokok dan fungsinya, tetapi pada pelaksanaannya nanti melihat lagi gitu, ini kabupatennya yang mana, nanti perda-perdanya menyesuaikan. Begitu ya Pak ya. Pak. Ya, mungkin ada beberapa kesamaan antara Satpol PP Purwakarta dan juga Satpol PP Kabupaten Cianjur. Sejauh ini kerjasama apa saja sih Pak, dalam bidang apa saja antara Satpol PP Purwakarta dan Cianjur yang sudah terlaksana? Kalau menurut hemat kami, kerjasama yang sudah terjalin sama khusus kaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Kalau di berbagai macam kegiatan mungkin kita sering bertemu di provinsi Pak ya, di fasilitas provinsi. Tapi khusus kaitan dengan Cianjur, antara Satpol PP Purwakarta dengan Satpol PP Cianjur, ini yang kali pertama ini. Jadi kami akan mencoba membuka ruang kerjasama, baik itu sifatnya kunjungan kerja, studi komparasi, ataupun dengan melalui hal yang lain. Kita akan memulai dari sekarang Pak. Sekarang saya alhamdulillah bisa berkunjung ke Satpol PP Cianjur untuk belajar ya, tentunya tadi dari sambut oleh Pak Kabid Gakda dan Pak Kasatpol PP. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka awal bagi kita untuk saling berkolaborasi lah dalam setiap bentuk kegiatan apapun. Karena bagaimanapun kan Cianjur dan Purwakarta bertetangga, berbatasan langsung, sangat. Karena kita secara wilayah administrasi berbatasan langsung begitu Pak. Antara kami di Kecamatan Maniis dengan teman-teman di Cianjur di Kecamatan Cikalong Kulon. Nah itu kan satu hal yang perlu kita kembangkan. Nah, demikian mungkin itu. Iya Pak. Kemudian terima kasih untuk jawabannya Pak. Mungkin ini memotivasi teman-teman juga. Jadi kalau sekarang mungkin di HP-nya teman-temannya cuma Satpol PP Cianjur aja. Sekarang mulai membuka diri gitu. Coba hubungi teman-teman yang ada di Purwakarta, kita belajar dari Purwakarta. Kalau saya lihat kan dari Purwakarta, pintu gerbangnya dari Cianjur tuh udah mulai bersih gitu ya Pak ya, PKL-PKL-nya. Kemudian kalau di Cianjur sendiri, kalau kita lihat misalnya perbatasan Bandung Cianjur itu kan masih harus kita tertibkan, dan mungkin kita akan belajar dari Purwakarta. Sejauh ini Pak, kalau selama melaksanakan perkada di Purwakarta sendiri, kesulitannya apa Pak? Entah itu dari yang ditindaknya atau dari anggotanya, kira-kira kesulitannya apa? Menurut saya pelaksanaan penegakan aturan, baik perda ataupun peraturan kepala daerah, itu sebenarnya kan ada 2 faktor yang harus kita pahami. Pertama, internal dulu Pak. Internal kita selaku aparatur, selaku penegaknya, memahami karakteristik tentang aturan tersebut. Jadi antara perda dan perkada atau perbubnya itu kita harus pelajari. Apa yang terkandung di dalam perda tersebut, kira-kira apa sasarannya, siapa sasarannya, kalau terjadi mekanisme penegakan bagaimana mekanismenya, itu harus kita pelajari. Semua aparat pemerintah, khususnya Satpol PP yang melakukan fungsi penegakan harus paham terhadap aturan yang akan ditegakkannya, sehingga nanti tidak ada yang salah, tidak ada salah menegakkan, salah informasi, atau bahkan yang lebih fatal lagi,
tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat melakukan penegakan itu. Kemudian yang keduanya eksternal. Eksternal itu kan sasaran ya, baik itu masyarakat, aparatur ataupun badan hukum yang akan kita tegakkan itu. Sebenarnya yang paling prioritas dalam penegakan perda dan perkada itu menurut saya, selain tindakan represif terhadap action eksekusinya, tetapi juga harus dibentuk dalam preventifnya. Bagaimana? Karena penegakan hukum itu kan dimulai dari preventif. Jadi melakukan upaya-upaya supaya masyarakat tidak melakukan hal-hal yang keliru demikian. Nah, preventifnya bisa dilakukan melalui sosialisasi. Kemudian edukasi pada masyarakat. Kita sering melakukan kehadiran kita di masyarakat itu nampak demikian mungkin Pak. Kalau saya yang rasakan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat sekali. Berarti selama ini tidak begitu terasa kendala-kendala yang dilaksanakan di lapangan di sana. Kendala saya rasa ada lah ya, di pasti ya, di mana-mana yang namanya permasalahan kendala itu ada. Cuman tinggal bagaimana kita mensikapinya. Nah, bukan berarti semakin kecil kendala kita semakin besar bekerja, tidak. Tetapi kan keberhasilan itu satu memang meminimalisir kendala. Yang kedua, dengan kecilnya kendala itu artinya tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi. Sehingga kesadaran masyarakat sudah tinggi, keberhasilan pelaksanaan kinerja kita boleh dikatakan berhasil. Mungkin seperti itulah ya. Oke, jadi memang kendala pasti ada, tapi mungkin setiap daerah memiliki kendalanya masing-masing. Kemudian Pak, kalau dari kekuatan Satpol PP Purwakarta sendiri ini jumlahnya berapa sekarang Pak? Secara total, dari baik yang berstatus sebagai ASN ataupun non ASN itu sekitar 254 kalau tidak salah ya, seperti itu, 254 orang. Nah, di mana dari 254 itu kita yang berstatus ASN-nya 100. Berapa? Yang non PNS 150. Jadi sisanya yang PNS kan seperti itu ya. Nah, itu. Karena memang kebutuhan kita terhadap personil itu juga sebenarnya dari secara kuota aturan kita masih kurang Pak. Kurang banget. Secara aturan yang sesuai dengan aturan baku dari pemerintah itu kita harusnya berada di kisaran 350 orang. Tapi sekarang belum. Mungkin berapa persen itu Pak berarti? Kita berarti kurang 100 orangan lah, ya seperti 50%, 70%, 71%. Kalau persisnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada penambahan lah. Baik, tadi kan jumlahnya mungkin sekitar 71 personil dan itu masih dikatakan sangat kurang ya Pak ya. Kalau untuk Cianjur sendiri sebetulnya hampir sama sih Pak. 300 anggota itu berikut damkar. Kalau tidak salah ya. Mungkin nanti saya akan koreksi kita lagi. Damkar beda lagi, dinas tersendiri. Jadi karena di Purwakarta ini berbeda teman-teman. Jadi jumlah Satpol PP-nya sendiri ya kurang lebih seperti yang disebutkan Bapak, dan itu terdiri dari ASN dan non ASN. Kalau di Cianjur sendiri kayaknya ASN masih sedikit sih Pak. Ya. Mungkin 60 atau 70 karena waktu tahun lalu mungkin ada 100 lebih, tapi karena sudah pensiun begitu ya Pak. Nah, ini untuk isunya Pak, mengenai kesejahteraan dari anggota sendiri. Ini bagaimana upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sendiri ini Pak untuk kesejahteraan anggota biasanya seperti apa Pak itu tekniknya? Begini, terkait dengan anggota, tadi yang sudah disampaikan bahwa kita itu kan terbagi dua, yang ASN dan non ASN. Yang non ASN itu kurang lebih 150 orang. Yang sekarang kan sedang ini nih isu menghangat ya. Mudah-mudahan teman-teman jangan patah semangat nih terkait dengan upaya perjuangannya untuk bisa meraih harapan yang lebih baik. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan teman-teman yang non ASN khususnya yang di Satpol PP itu nanti ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat, Kementerian Pan RB akan membuka dan melihat ternyata memang kebutuhan tenaga Satpol PP itu begitu besar. Karena kompleksitas permasalahan begitu banyak. Kemudian jangan dikatakan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum itu mudah untuk dilakukan, tapi itu kan harus bukan hal yang sangat sulit, apalagi kalau tidak didukung dengan sumber dayanya. Itu jadi saya rasa. Nah, terkait dengan peningkatan kesejahteraan, khususnya mungkin kami di Purwakarta, karena memang kalau terkait dengan ASN kan sama ya, standarnya sama itu. Nah, untuk yang khusus non ASN, kita memberikan
bukan tunjangan, penghasilan lah, penghasilan yang menurut saya memang sepertinya juga kita belum maksimal, tetapi itulah upaya yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Purwakarta khususnya. Nah, saya rasa juga di tempat daerah lain pun sama, di Cianjur ataupun di kota-kota lain itu kan sama. Artinya pemberian tingkat kesejahteraan bagi pegawai non ASN itu kan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Tentunya ini ada sedikit fluktuatif dan perbedaan ya. Itu kita, tapi yang jelas kita syukuri ya. Berapapun yang kita diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pegawainya, itulah artinya niat baik dan kemampuan daerah yang sesungguhnya. Demikian mungkin Pak. Ya, kemudian untuk Purwakarta sendiri kayaknya sudah mulai jadi kota industri atau enggak ya Pak? Sekarang kayaknya Purwakarta memang sudah ya, karena kalau digambarkan Purwakarta itu bagai segitiga emas Pak. Itu kan banyak perkumpulan. Karena akses mobilitas dari Purwakarta ke Jakarta, dari Purwakarta ke arah Jawa Timur, ke Cirebon, ke arah timur sana, dan ke arah Bandung selaku ibu kota provinsi sangat mudah. Strategis. Aksesnya sudah begitu banyak, sehingga terutama di wilayah Purwakarta, wilayah utara yang langsung berbatasan mungkin dengan Karawang, kemudian dengan sebagian Subang, itu sudah dijadikan sebagai kawasan dan zona industri. Nah, pada saat kawasan dan zona industri itu berkembang, itu kan seperti pepatah, ada gula ada semut Pak. Pada saat itu ada gulanya mulai bertumbuhan, semutnya pada datang. Nah, itulah menjadi salah satu daya tarik Purwakarta saat ini. Makanya kita mencoba men-tagline ataupun punya slogan Purwakarta menjadi sebuah Purwakarta yang istimewa. Seperti itu. Nah. Iya, jadi menjadi sebuah kota yang istimewa, itu tagline yang luar biasa. Namun harus disiasati Bapak, kan semakin menarik kotanya, semakin menarik para pedagang, menarik banyak orang, dan tentunya ini sangat memerlukan penegak hukum yang handal tentunya, dan salah satunya mungkin nanti bisa diusahakan ditambah lagi ASN-nya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi untuk Bapak sebagai Kabin Gakda sendiri juga mendukung penuh untuk perubahan regulasi biar kita menjadi P3K atau CPNS gitu. Oh iya, kalau secara pribadi saya sangat mendukung penuh. Secara pribadi mendukung penuh, tapi secara aturan regulasi kan kita tunggu kebijakan dari pemerintah pusat begitu. Karena kalau kita lihat dari aturan sendiri kan sebetulnya rakyat biasa tidak boleh menindak rakyat biasa. Kalau P3K itu jatuhnya jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pak. Betul. Karena di dalam undang-undang kan dilindungi. Artinya dalam arti ASN dengan P3K itu nanti di dalam undang-undang yang sama akan masuk hak dan kewajibannya sudah terikat, sehingga nanti kita tidak akan membuat satu hal-hal yang di luar regulasi tersebut. Demikian mungkin Pak. Jadi Pak, kan tadi Bapak bilang ada gula ada semut. Nanti kalau misalnya otomatis nih si masyarakat itu kan di mana banyak orang, biasanya pasti PKL ada kan. Nah, solusi tersendiri dari Satpol PP Purwakarta seperti apa? Saya lihat di jalan utama itu di Purwakarta tuh udah cantik banget gitu, udah nggak ada PKL sama sekali. Mudah-mudahan. Ya, jadi solusinya seperti apa? Terus langkah apa saja yang udah Satpol PP Purwakarta laksanakan biar tetap aja gitu Purwakarta tuh cantik banget. Baik, gini. Tadi pada saat kita tumbuh dan berkembang suatu daerah, itu kan konsekuensinya masyarakat penduduk bertambah banyak. Sekarang Purwakarta penduduknya udah di atas 1 juta. Pada saat karena daya tariknya tadi ada pertumbuhan ekonomi dengan adanya kawasan dan zona industri di bagian utara, sehingga banyak orang yang sengaja datang untuk mencari nafkah lah di sana ya. Tapi konsekuensinya pada saat semakin banyak orang, semakin banyak penduduk, permasalahan sosial semakin banyak dan semakin kompleks. Tentunya kita aparatur pemerintah, khususnya Satpol PP yang melakukan penanganan penyelenggaraan Tibum Tranmas itu harus mempunyai satu pemikiran yang jauh ke depan, bagaimana kota Purwakarta ini yang semakin hari semakin padat dengan manusia datang, tetapi kita bisa minimal mempertahankan tingkat ketertiban dan ketentramannya. Nah, itu bukan satu hal yang mudah sebenarnya Pak, tetapi tadi niat dari kita di dalam sendiri ya, bagaimana kita pertama bukan masalah penertiban ataupun penindakan, tetapi bagaimana
kita bisa mampu memberikan solusi terhadap sebagian masyarakat yang punya profesi seperti itu. Karena itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Betul. Kita juga selaku masyarakat biasa membutuhkan layanan-layanan ataupun kegiatan yang mereka lakukan. Siapa sih yang tidak ingin membeli gorengan di pinggir jalan? Siapa sih yang tidak ingin membeli misalnya kebutuhan-kebutuhan yang cepat sambil berhenti motor sebentar, Pak beli ini. Tapi kan di titik-titik tertentu itu yang kadang-kadang menjadi pemicu atau timbulnya ketidaktertiban. Nah, kita harus punya konsep seiring dengan kebijakan pemerintah daerah tentunya. Nanti mungkin ditetapkan dengan kepala daerah kira-kira kawasan mana sih yang betul-betul harus steril. Pada saat harus steril itu bagaimana tindakan kita? Apakah kita harus selalu melakukan sosialisasi edukasi, patroli, atau sampai dengan penertiban seperti itu? Tetapi di tempat-tempat yang lain pun kita harus selalu hadir. Bisa untuk wilayah kota saja, misalnya kalau untuk secara keseluruhan kan terlalu luas ya. Wilayah kota kita bagi menjadi beberapa titik, mana yang harus betul-betul steril dari kegiatan yang bisa menimbulkan gangguan ketertiban umum, atau wilayah-wilayah yang ada sedikit kelonggaran, tetapi dengan catatan masih memperhatikan aspek-aspek ketertiban umumnya seperti itu. Nah, tentunya kita harus mempunyai satu komitmen yang kuat di dalam tetap dari pimpinan, karena bagaimanapun kan kalau kita kan patsunnya ke bawah ya. Komitmen pimpinannya kuat, anak buah itu akan terbawa. Bagaimana bisa mencermati dan memberikan instruksi yang jelas. Kekuatan personilnya berapa, sarana yang diperlukan apa saja, dan tentunya memang kita juga harus didorong dengan pembiayaan yang cukup lah. Karena organisasi bisa berjalan baik itu kalau memang 3 itu minimal ada itu, sumber daya yang cukup, sarana yang memadai, dan pembiayaan yang cukup. Cara saya itu mungkin yang bisa disampaikan lah. Mudah-mudahan lah ya. Selama ini kalau mau jajan-jajan kayak gitu ada tempat khusus apa gimana Pak? Kalau di Purwakarta kan saya lihat kita sudah dulu ada satu kawasan yang satu Jalan Ahmad Yani yang dikorbankan. Semua pedagang tumplek di situ, Pak. Pada saat kebijakan kepala daerah yang terdahulu mungkin. Tapi taman laut kan itu juga hak orang lain kan terhambat, terganggu. Akhirnya datang kebijakan baru, solusinya kita dorong, kita siapkan dulu lokasi-lokasi yang akan kita itu, baru kita arahkan ke titik-titik yang kita sudah siapkan seperti itu. Ya, jadi di titik utamanya tuh di jalan kotanya itu memang benar-benar steril. Hampir tidak ada. Kalau saya main ke sana pun kalau mau jajan-jajan tuh memang nggak ada gitu, udah nggak ada di pinggir jalan, semuanya udah nggak ada. Ya, mudah-mudahan bisa bertahan lama. Itu perjuangan yang luar biasa untuk mencapai titik itu ya Pak ya. Baik rekan-rekan semua, itulah bincang-bincang hangat di program kita Sadap dengan Bapak Imam Sukmana APSOS MSI selaku Kabid Gakda Satpol PP Purwakarta. Dan mudah-mudahan ini menjadi perbincangan yang sangat bermanfaat. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah hangat sekali dan sudah mau memberikan informasi yang sangat berguna tentunya bagi rekan-rekan kami di sini. Dan mudah-mudahan silaturahminya terus terjalin. Ya. Mungkin ada masukan untuk rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Cianjur. Baik, terima kasih atas silaturahmi ini kami sampaikan, khususnya salam hangat kami dari Kasatpol PP Purwakarta ke Pak Kasat Cianjur dan Pak Kabid, Pak Samudra yang telah menerima kami begitu hangat, dan kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat terkait dengan kunjungan kerja hari ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama dan terakhir, Pak, tapi mudah-mudahan ini akan berkelanjutan di sesi-sesi yang lain tentunya. Dengan tema-tema yang berbeda juga, dan kita bisa saling memberikan masukan. Saya demikian, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan jalinan kerjasama antara Satpol PP Purwakarta dan Satpol PP Cianjur khususnya. Terima kasih atas penerimanya. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin itu saja video dari kita. Saksikan terus video kita selanjutnya hanya di channel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur. Don't forget to like, comment, and subscribe channel kita. Ya Pak ya. Jadi nanti Bapak sudah subscribe belum? Insya Allah saya belum buka ini, saya buka channel. Nanti di subscribe. Oke, The Last I Say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa, Yuda Brahma Jaya.